Kitab internasional Gimana? itu Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, Pak. Kitab internasional itu kitab apa, Pak? Gimana, Pak? Kata Kan kitab Anda internasional. Yesus lahir tanggal apa di ayat apa gitu. Kitab internasional itu di Perjanjian pasal baru itu berapa banyak, kan Pak. gitu, Pak? Di semua Iya, perjanjian banyak baru kan itu pasti ada ayatnya. Perasaan saya tanggal 25 Desember itu adanya tertulis di kalender, Pak. Nggak ada di PB, adanya di kalender. Gimana Pak Naldi? Di ayat mana kalau ada tertulis? Kalau Pak Naldi bilang ada Bang Umar di kalender, nah Bang Umar nggak bantah. Memang ada tertulis di kalender 25 Desember hari Natal. Ini yang jadi masalah. Lahir tanggal 25, Pak. Di Rusia tanggal emang 7. ada Pak tertulis. Oh no, di Rusia malah tanggal 7 Pak. Iya. Tertulis di kitab internasional Gimana? itu Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, Pak. Kitab internasional itu kitab apa, Pak? Gimana, Pak? Kata Kan Anda kitab internasional. Yesus lahir tanggal apa di ayat apa gitu. Kitab internasional itu di Perjanjian pasal baru itu berapa banyak, kan Pak. gitu, Pak? Di semua Iya, perjanjian banyak baru kan itu pasti ada ayatnya. Contoh kayak Matius pasal 1 atau pasal berapa, Markus pasal kan ada Pak seharusnya. Perasaan saya tanggal 25 Desember itu adanya tertulis di kalender, Pak. Nggak ada di PB, adanya di kalender. Kalau Di Bapak Rusia bilang 25 Desember hari, ya lanjut Pak Heru. Coba Pak Di Heru. Rusia tanggal 7 Januari. Kemarin mereka gencatan senjata sama Ukraina tuh. Gara-gara perayaan Natal. Advent bisa dia terjadi keraguan. Makanya tidak diwajibkan untuk orang Advent hari Natal. Yang tanggal 25 ini jadi pertanyaan nih. Betulnya. Oh, nggak sama Pak Gimana ya? Pak Naldi? Hah? Gimana, Pak? Nggak sama ya hari lahirnya itu? Enggak sama. Kalau di Rusia tuh tanggal 7 karena Ortodoks. Oh ya. 7 Januari baru-baru ini dirayakan. Saya melihat presiden yang berjenggot-jenggot itu ikut merayakan Natal juga tanggal 7. Gimana Pak Naldi? Di ayat mana kalau ada tertulis? Kalau Pak Naldi bilang ada Bang Umar di kalender, nah Bang Umar nggak bantah. Memang ada tertulis di kalender 25 Desember hari Natal. Ya, tuh. Mute Pak Naldi. Biasalah, diem lagi. Ya, ntar bilang, di oh sini saya kan diturunin bukan, katanya. ya kita kan bukan menghakimi, hanya memberikan informasi dan sharing dengan apa yang kita ketahui seperti itu kan. Bukan kita itu menghakimi, istilahnya Pak Naldin, enggak, cuma kita itu sharing dengan apa yang kita ketahui masing-masing, berbagi informasi, dan itu mungkin akan bisa menjadi perspektif lain dalam melihat dan menimbang, memikirkan apa yang saat ini ada di kita masing-masing kan, seperti itu. Tidak istilah menjustice, tidak sepertinya. Enggak. Wah, turun lagi. Iya, Ya nanti bilang, oh saya diturunin gitu. Dia turun sendiri, nanti dibawa, biasa kan Pak, Oten itu kan kayak gitu, siluman kan gitu. Ini saya undang lagi, nanti dibilang diturunin. Oke, aku sebentar ya, tapi aku bawa handphoneku ke kamar mandi, aku mau mandi. Malam loh, Oke, siap Pak Heru. Malam-malam gini mandi, Ya, Pak. tetap saya dengar tetap. Hah? Malam-malam gini mandi. Berkeringat. Mandinya di atas jam 1 saja. Berkeringat. Iya, lebih sehat ya. Iya, malam mandi di atas jam Tapi 1. syaratnya Apa tapi itu, sebaiknya Pak? tidur dulu, kalau nggak kena penyakit, Pak. Oh, gitu ya. Halo, tes. Ya, halo Pak, lanjut Pak.
Iya, monggo dilanjutkan. Iya. Terus itu kan juga ada ya sebagian yang mengatakan kalau tanggal 25 Desember itu hari matahari di Kelahiran Yunani Dewa itu. Matahari, ya. Ya. Apakah itu Kira- di diadopsi seperti itu memang untuk meningkatkan nilai jual lah kalau kita sistem berjualan gitu. Mungkin Bang Hos bisa banyak bercerita mungkin tentang tinjuan dari Iya, yang tahu Bang dari Umar sejarah. ini yang banyak tahu itu. Iya. Itu program Helenis. Jadi terkontaminasi dengan budaya Helenistik. Paganisme. Kalau yang ya Pak, Helenis ini kan waktu itu kan bangsa Israel dijajah sama bangsa Romawi, Pak. Jadi budaya Helenistik itu Tentang sangat kental di era itu, di era Bait Suci kedua. Ya. Bahasa aja sampai perjanjian baru mereka bahasanya bahasa Greek loh. Sementara tokoh-tokohnya orang Yahudi semua. Tetapi original teks kitab mereka bahasa Greek kan gitu. Jadi udah terkontaminasi dengan budaya Helenis. Sementara orang-orang Israel yang dia percaya Yesus sebagai Raja Mesias nggak pernah ngerayain Natal. kan kontradiktif kan. Kalau Bang Umar pernah dengar ya, kalau di Israel itu pas bulan apa kelahirannya Yesus itu? Mereka ngerayain bulan September Oktober. Oh ya. September Oktober biasanya. Nah itu aja masih polemik, Pak. Kelahiran polemik, masalah Tuhan polemik, pokoknya polemik semua, Pak. Makanya sampai ada konsili-konsili itu, ada 7 konsili yang sangat fundamental itu kan, polemik semua. Upaya untuk menyatukan visi dan misi yang seperti itu. Iya. Ya di sini sudah ada yang bergabung, Pak. Yang baru ada Kak Cebi. Assalamualaikum Kak Cebi. Assalamualaikum. Ini Kak Cebinya udah tidur, ini jelmaannya ya. Udah tidur dia. Oh iya. Ya, terserah atas kamu, asal kamu nggak makan kulkas ya, oke? Kebiasaan. Baru mau ngintip udah diseret ke atas. Ya biar rame. Nggak ngejek orang ini. Ya udah, saya mendengarkan bapak-bapak aja lah, ibu-ibu dia. Biasanya kamu paling hobi bersuara kenceng itu. Iya di VT biasanya Kalau Kak Cebi. Di VT di Iya, kalau- respon semua sama Kak Cebi. Kalau di live sendiri ya rame, kalau di live orang ya enggak lah. Ya, Motivasi sekali. apa Kak Cebi membuat VT untuk merespon itu Kak Cebi? Motivasi apa? Motivasinya ya jawab komenan aja. Apa? Supaya apa? Bang Umar lihatnya gimana? Ya kalau saya Kamu yang ngelihatnya ya ya gini nih, kadang dia niru perspektif Oten sih, ditanya balik nanya nih ya. Aduh. Emang dia kadang-kadang Bang Umar ini. Oh gitu. Iya. Tapi dia nggak pernah tidur di Kadang perahu, jadi. Pak. Oh iya. Asem. Ikut-ikut tahu. Dia nggak pernah tidur di perahu. Tapi kalau Apakah saya KTB tinggal setuju tidur kalau- sering. Oh gitu ya. Iya, 2 kali saya disuruh jaga roomnya itu sama Pak Desuki juga. 2 kali saya, Oh serius. gitu ya. Ini Ya, lagi pada bahas apa sih? Yesus Kristus mendirikan sholat, menunaikan zakat. Aku kira bahas ulang tahun dia.
Ya nggak apa-apa, itu termasuk. Oh, bentar Bang Umar. Kalau di Judaism itu ada zakatnya juga ya? Ada, tapi bahasanya bukan zakat. Aku tadi lihat Om Bob di mana ya? Bob PBS itu. Bang Bobson ada di roomnya siapa ya? Ada di roomnya, aduh lupa saya. Ada pokoknya. Wah, kepental juga nih Pental itu. si Cebi ini. Ntar gua undang lagi dia. Itu Mungkin dia gimana tidur di perahu, zakatnya Pak. di sana itu apa seperti kita 2,7 Ya hampir sama. kilogram beras Ini- itu? Oh enggak, beda. Ini Hitung-hitungannya pasti beda. Bang Bre gunain akun aku ini, aku mental. Ntar aku turun dulu. Suruh aja ke sini. Hitungannya gimana Bang Umar kalau di sana itu? Itu kalau zakat biasanya masuk ke apa ya, ke safim. Itu terserah Pak kalau zakat itu Pak. Beda sama persepuluhan. Oh, Terus tergantung beda lagi sama kemampuannya gitu ya? persepuluhan untuk orang miskin. Iya, beda lagi untuk ada kan yang fundamental itu persepuluhan pertama, terus persepuluhan kedua sama persepuluhan untuk orang miskin. Maaser rison, maaser seni, maaser ani. Terus yang kayak zakat-zakat yang kita bebas itu masuk dalam persepuluhan kesafim atau maaser kesafim. Itu uang, Pak, biasanya yang dipakai. Kalau di kita zakat mal itu ya? Iya, kalau dalam bahasa Inggris ya charity lah, charity. Berarti Jadi ada ajarannya persepuluhan itu, untuk orang miskin, ada. oh, sama. Hampir sama Pak. Tidak bisa dikatakan sama tapi hampir sama. Hampir sama. Ya karena kan yang membawakan kan beda tempat juga. Konsep persepuluhan yang ada di Kristen itu bagaimana? Apakah itu ada sama dengan apa yang disebut juga bagi penemuan Berarti Gimana Pak? Putus-putus suaranya Pak. putus-putus Pak. ya yang persepuluhan Di gereja itu hasilnya. Apakah itu Itu juga adopsi dari Yahudi. apakah itu ada kaitannya dengan Iya, tapi- penebusan dosa atau gimana itu? Pengakuan dosa atau Nggak sebagainya? ada Pak. Nggak ada. Kalau persepuluhan dari Kristen itu dia mengkutip narasi yang di Maleakhi 3. Dan yang di Maleakhi 3 itu persepuluhan kedua atau maaser seni itu makan-makan itu Pak. Kalau di Kristen kan dijadiin uang itu. ya. Terus istilah penggunaannya Jadi- itu apa ada penjelasan gitu, untuk jelas kalau di bahasa kita tasarufnya kan apakah klasifikasi gitu kan? Ada Pak, ada. Jadi maaser seni itu yang dipakai sama umat Kristen. Cuma umat Kristen kan nggak tahu apa itu maaser seni. Ada yang tahu tentang maaser seni, ada. Jadi maaser seni atau persepuluhan kedua itu kan yang mereka kutip di Maleakhi 3 ayat berapa itu. Jadi persepuluhan yang dari hasil ladang tanah itu kan dibawa Pak, dibawa ke Yerusalem, ditaruh di Bait Allah. Nah di situ pemiliknya itu makan bersama di situ. Namun udah dirubah sama umat Kristen. Jadi bukan makan bersama, melainkan dirubah menjadi uang gitu, dalam bentuk nominal uang. Sementara dalam ajaran Judaism itu tidak berbicara tentang uang gitu loh. Dan persepuluhan kedua itu bisa dilakukan kalau bait sucinya ada, dan itu bisa dilakukan satu bait sucinya ada dan bisa dilakukan di tanah Israel. Di luar tanah Israel nggak boleh dilakukan. Gitu ya. Nah, terus aku juga pernah dengar nih, yang paling berhak menerima persepuluhan itu adalah pengajar-pengajar dari Bani Lewi. Apa benar itu? Iya, iya dari suku Lewi, benar Pak. Oke, Korelasinya, aku udah kembali lagi. Ya oke. korelasi persepuluhan itu Tapi kan dirubah Pak.
Korelasi persepuluhan itu dengan kritik Al-Quran yang mana itu mengatakan apa itu kalau apa ya, Alladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah yastaru bihi sama qalila, itu apakah ada korelasi? Artinya itu mereka memang merubah itu untuk agar dapat keuntungan pribadi, itu bagaimana? Nggak ada, Pak. Sebenarnya nggak ada. Tetapi di era Bait Suci kedua itu dikorup. Persepuluhan itu dikorup. Sebenarnya nggak boleh dikorupsi. Makanya di zaman Bait Suci kedua itu kan Bait Suci hancur itu gara-gara sinat khinam, kebencian tak beralasan. Bait Suci pertama hancur gara-gara penyembahan berhala. Jadi waktu Bait Suci kedua hancur itu banyak sekali di situ orang-orang Israel itu yang udah jauh dari Tuhan gitu, Pak. Bersikap munafik, ya kan. Makanya Bait Sucinya hancur tahun 70 Masehi itu hancur. Kayak imam besar diperjualbelikan. Nah, kayak gitu, dikorup, Pak. Itu kan tadi ada perubahan tafsir. Nah, ketika yang persepuluhan yang awalnya dalam makan kan seperti itu awalnya, terus kemudian dilupakan dalam dan persepuluhan itu juga iya dalam bentuk nominal uang. Pada bait Allah untuk bisa diterapkannya persepuluhan juga. Tapi pada prakteknya kan tetap itu berlaku sampai sekarang. Iya, Pak. Tapi sekarang kan mereka nggak punya Bait Suci. Untuk Judaism kan nggak ada Bait Suci, jadi nggak bisa dilakukan. Loh, lah tembok ratapan itu gimana? Ya. Nggak, tembok ratapan kan sisa-sisa. Mereka nggak punya Bait Suci. Di dalam Bait Suci itu ada tempat yang namanya miskan untuk korban penebus salah. Nah, sementara sekarang kan mereka nggak punya itu, Pak. Mereka cuma tinggal sisa tembok ratapan. Itu pun mereka di tembok ratapan hanya untuk berdoa, mengingat kehancuran Bait Suci mereka gitu. oh ya, ya. Putus-putus suara Pak siapa? Suara saya Iya, Suara putus-putus. Tadi jelas, Pak. Sinyal atau gimana? Jelas suaranya. ya kalau deket gini Nah, jelas. ini jelas, Pak. Oh Ya. iya. Oh, jadi di bait suci itu hanya sekedar mengingat dan sekedar berdoa ya, Bang Umar ya? Bukan di tembok Sekarang itu. tembok ratapan. itu. Oh iya. Tembok ratapan. Iya. Mereka cuma mengingat bagaimana kehancuran Bait Suci mereka. bisa dijelaskan, Mas? Gimana istilah kata kalau di Al-Quran itu yang menjadi khitab itu kan Nasrani yang kita bicarakan, kan tidak ada istilah Kristen kalau di kata-kata Al-Quran itu. Sedangkan mereka sekarang kan sebenarnya sudah apa ya, alergi lah dengan dibilang dengan kata Nasrani, itu kan sudah tidak mau. Artinya mereka itu sudah mengatakan bukan Nasrani. Itu sejarahnya bagaimana? Atau memang sengaja dibuang kata Nasrani itu untuk agar tidak ada koreksi dari Al-Quran atau bagaimana? Ya, kalau mereka membuang Nasrani, kata Nasrani kan itu sebenarnya Nazaret gitu. Berasal dari akar kata Netzer, akar kan gitu. Nah, itu makanya kekristenan era Bapak Gereja itu udah terkontaminasi dengan budaya Helenis. Makanya ada satu teologi yang ngajarin replacement teologi, gereja menggantikan Israel. Makanya mereka nggak mau disebut Nasrani, maunya mereka disebut Kristen. Dan Kristen itu pertama kali dikenalkan di Antioquia. Terus tujuan dari penghapusan itu apa? Bukankah mereka juga akan kehilangan jejak sejarahnya kalau itu kata Nasrani? Ya itu tadi, Pak, replacement teologi itu. Ada teologi gereja menggantikan Israel. Posisi Israel. Iya. Makanya kan mereka udah anti
anti dengan yang namanya merayakan 7 hari raya yang udah Tuhan tentukan. Apakah pernah Protestan merayakan hari raya Habikurim? Nggak pernah. Apakah umat Kristen pernah merayakan hari raya Pondok Daun? Nggak ada. Semua itu udah nggak sesuai gitu loh. Kan ada 7 hari raya yang udah Tuhan Allah Israel ajarkan dalam PL gitu. Dan itu udah dimodifikasi sama Kristen-Kristen sekarang. Kalau di Quran itu ada hawariyun, itu kan ada istilah itu. Apakah itu masih ada di konsepnya Kristen, bukan Nasrani, Kristen? Apakah masih diadopsi atau sudah dibuang? Hawariyun kalau dalam Kristen mereka nggak ada, Pak. Mereka aja udah anti, Pak, dengan yang namanya Israel. Makanya replacement teologi, jangankan konteks-konteks budaya Israel aja mereka tolak. Contoh kayak sunat itu tolak, apalagi yang bahas-bahas masalah Hawariyun, mereka anti. Mungkin kalau yang bahas-bahas Hawariyun kan mereka yang berangkat, yang dulunya dari Islam pindah ke Kristen kan kayak gitu. Kalau di ajaran Israel sendiri masih ada itu Bang Maria. Apanya? Kan sebenarnya itu ya, Seperti karena kan sejarahnya kan Bani Israel kan, seperti itu sebenarnya kan. Hawariyun juga itu. Iya. Kan seperti itu, akar agama ini kan kalau dilihat dari perspektif orang-orang Kristen kan orang Israel. Kan seperti itu. Kenapa kok malah semua yang berbau Israel kok sepertinya itu mereka kajikan gitu loh. Ya iya, Pak, orang bangsa Israel aja sekarang mayoritasnya bukan Kristen. Kan Iya. ajaran itu produk gagal di tanah Israel, itu produk gagal. Contoh ketika Nabi Musa itu kan Judaism menjadikan Moshe Rabbeinu sebagai guru mereka gitu. Makanya Israel kan mayoritasnya Judaism, bukan Kristen, bukan ateis, bukan Islam. Nah, sementara di Islam sendiri pada saat Allah SWT menurunkan Quran kepada baginda Rasulullah, mayoritas di Arab Islam semua. Beda dengan kekristenan. Kekristenan itu ajaran mereka produk gagal. Assalamualaikum Bang Iya. Umar. Di tempat lainnya Ya, malah ditolak. Warahmatullahi. Aku mau nanya Iya. Umar. Kenapa kalau boleh. ya pertanyaan aku sebenarnya dua. Cuma yang pertama dia udah ditanyain dulu sama kakak kita ini tentang kenapa orang Kristen tuh nggak mau dipanggil Nasrani lagi. Cuman ada satu lagi, kenapa orang Kristen tuh kalau kita bertanya tentang kitab Injil Barnabas ya, dia tuh selalu merasa singgung, merasa marah. Karena Injil Barnabas nggak masuk kanonisasi. Oh, soalnya aku juga sering juga baca masalahnya itu. Injil Barnabas itu. Nggak masuk kanon, makanya umat Kristen menolak itu Injil. Jadi yang masuk cuman Matius, apalagi Markus itu cuman. Yohanes. 73 kitab sebenarnya. Itu kan kitabnya Protestan, Bang. Oh, gitu. Ya, yang dikonsilikan itu 73 kitab. Yang dari konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan pertama itu 73 kitab. Terus di pihak Protestan jadi 66 kitab. Oh iya. Gitu ya. Kalau Katolik masih pakai 73 itu ya? Masih, Pak. Mereka sampai sekarang masih ada konsili, itu yang dipakai. Mereka punya Deuterokanonika. Kalau Protestan nggak punya. Jadi Protestan itu ngambil dari RT2, dari Katolik. Yang 73 itu jadi 66. Bahkan contoh kayak pengakuan iman rasuli, mereka juga ngambil dari Katolik. Memakai dari Katolik punya. Perbedaan yang paling mencolok di antara Katolik dan Protestan itu apakah dari konsep ketuhanannya atau yang paling mencolok sebenarnya, yang paling mencolok dari Katolik dan Protestan itu? Yang paling mencolok
terkait dengan Theotokos, Bunda Allah, Ratu Sorga. Nah itu Protestan nggak menerima. Theotokos nggak dia terima gitu, Protestan. Cuma Protestan mengambil fundamentalnya Katolik, Trinitarian itu diambil. Banyak Pak kalau perbedaan Protestan sama Katolik banyak. Protestan itu kalau lihat lambang salibnya itu nggak ada patung Yesusnya, itu Protestan. Kalau Katolik ada patung Yesusnya. Kalau Ortodok itu relief, gambar. Oh iya benar tuh. Aku di jalan sering lihat tuh. Kalau di antara dua ini atau kata Katolik, Protestan atau Ortodok katakan yang mendekati sekte yang sudah dibidatkan yaitu Nasrani itu kira-kira Ya gimana Pak? Coba diulang Pak. di antara Putus-putus, Ortodok Pak. di antara Ortodok, Protestan dan Katolik ini yang ajarannya mendekati bidat Nasrani ini yang mana? Yang kena kan mereka sudah tidak mau alergi dengan kata Nasrani kan seperti itu. Yang mendekati artinya masih ada sisa-sisa lah pemahaman mereka ke Nasrani. Ya semua Pak saling membidatkan masalahnya. Asal nggak Protestan paham iya mereka itu iya mereka semua saling membidatkan. waduh. Masalah Tuhan aja mereka saling membidatkan. Contoh kayak Protestan itu membidatkan Katolik. Pembawa ajaran Protestan itu kan Martin Luther. Nah Paus itu dibilang sama Martin Luther antikristus. Begitu sebaliknya Katolik melihat Protestan itu bahwa Protestan itu heterodoks, pengajarannya menyimpang terkait dengan 95 tesis. Terus ada lagi Ortodoks, ada Ortodok Timur, ada Ortodok Oriental, ada Ortodok Koptik. Nah, Ortodok Timur membidatkan Ortodok Oriental. Begitu juga sebaliknya. Dan Ortodok Oriental membidatkan Katolik Roma. Dulu konsili ada seorang tokoh bapak gereja namanya Paus Leo. Terus di Ortodok Oriental ada bapak gereja namanya Dioscoros. Nah, Dioscoros itu dianggap sebagai bapak suci dalam perspektifnya Ortodok Oriental dan itu dibidatkan sama Paus Leo. Saling membidatkan, Pak. Apakah saling membedakan ini juga sampai kepada istilah keyakinan kepada Yesus dalam arti ada persebaran gitu ya? Ah, iya, ada. Di era siapa ya? Arius seorang presbiter. Dia seorang presbiter teolog Antioquia. Dia diundang sama patriark dari Alexandria. Jadi Arius ini bapak gereja juga, dia diundang berkhotbah di Alexandria. Nah, Arius itu berkhotbah, dia bilang ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Nah, di situ dia dibidatkan. Itu membahas tentang Yesus, Pak. Diangkat sama siapa itu sama siapa itu yang Yesus kehilangan cerita masa kecil itu? Siapa itu ya? Oh ya. Yang ramai itu akhirnya. Yang stand up comedy itu loh, siapa itu? Mongol. Ya. Mongol, Pak Mongol. Itu berarti dulu sudah pernah ya itu peristiwa seperti itu memang pernah bahkan itu ya. Iya. Akhirnya dibidatkan gitu ya. Iya, dibidatkan, Pak. Jadi mereka itu dalam perspektif melihat ketuhanan juga sudah tercerai-berai betul ya. Iya. Ini bedanya dengan kita. Kita sekalipun kita tidak pungkiri ada beberapa friksi di Islam, artinya itu ada kelompok-kelompok. Tapi ketika masalah ketuhanan kita sepakat, ada yang berbeda. Siapa Tuhan kita? Iya. Tapi kita Muhammad pasti seperti itu, tidak ada perbedaan.
Ya kalau umat Islam ditanya semua ya, baik Syiah, Sunni, Wahabi, Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mereka meninggal ditanya man robuka, jawabannya kan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Enggak, Pak. Ketika meninggal juga, ketika di dunia aja mereka ditanya seperti itu sekarang, ya pasti jawabannya sama ya, enggak ada beda. Kenapa ya tidak terpikirkan ke sana dalam melihat sebuah realita dan fakta? Ya karena banyak Pak dari pihak mereka sendiri kalau lagi berdialog nggak menguasai sampai di situ. Rata-rata kan mereka dialognya cuma sekitaran perang ayat kan gitu Pak. Baca kitab kalau ada sesinggogel. Pakai Ya. Ya. Beda kan Pak kalau kita dengar giliran ditanya logika bolak-balik. Habis itu ngikik. Beda kalau kita dengar kajian dari ulama-ulama kita kan enak Pak dengernya. Sisi historikal dijelasin. Yang jadi pertanyaan kan begini sebenarnya. Kitab yang mereka pakai kan bukan bahasa asli, bahasa Indonesia. Kan seperti itu. Mereka kan bahasa Indonesia. Terus dalam memahaminya itu kok ya juga ada beda persepsi, satu beda pemahaman dalam menerangkannya. Beda dengan kita kan, sekalipun kita itu teksnya Arab, kemudian bahasa Indonesia itu hanya sekedar untuk membantu menerjemahkan kata, bukan pemahaman kan, seperti itu. Dan mereka kan murni bahasa Indonesia kan, seperti itu. Iya. Kan jarang. Ya, saya sapa dulu Pak. Iya. Yang baru bergabung ada Bang Hendi Silebes. Assalamualaikum Bang Hendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dikit banget Tiur datang nih. Mudah-mudahan pada ngikut nih sama gua nih. Saya barusan aja live Bang Hendi. Aja live. Iya. Aku tuh males live sendiri ya, nggak apa ya. Nggak kuat Jadi enak ini kan bisa bisa relay Bang. Iya tapi ya nggak lah, capek lah. Tapi senang saya lihat Bang Hendi kalau istilah itu mengasih pertanyaan dan jawab potong-potong, senang, enak gitu Bang Hendi untuk mematahkan argumen mereka itu sip gitu. Ya harus digituin aja lah Bang, dipermudah ya. Kalau oten tuh jangan dipersulit, dipermudah aja. Pertanyaan Bang Hendi kan simpel lah gitu. Kan seharusnya juga jawabannya simpel, tapi kan tidak pernah seperti menemui jawaban simpel, lari ke sana, lari ke potong, lari ke sana, kan seperti itu, power seperti itu Bang Hendi ya. Akhirnya 16 jahitan sampai sekarang masih di opnam di rumah sakit, jatuh. Iya Bang. Ya kalau saya sih diskusi sama mereka tuh saya nggak pernah mempersulit dia gitu loh. Apapun argumentasinya tuh saya ikuti aja. Iya. Supaya dia perkuat sendiri argumentasinya, akhirnya apa? Kehabisan kata-kata. Kalau saya lihat Bang Hendi lebih banyak menggunakan logika dalam mancing mereka untuk membuka itu logikanya. Pertanyaan ini kesini seperti itu. Dia pertanyaan simpel yang akhirnya mereka itu jawabannya bulat itu. Karena saya berusaha itu menyambung urat saraf yang putus 5 Bang. Satu persatu harus kita sambung lagi. Kalau itu udah tersambung semua, normal udah kayak kita. Kan itu intinya Bang. Iya. Kita suka cara kasih pertanyaan terus kemudian jawaban itu ditumpangi lagi dengan pertanyaan Bang Hendi. Seperti mereka juga kebingungan untuk menjawabnya. Belum tahu dulu permusuhan saya sama Bro Umar ya di grup WA ya. Oh, belum. Waduh, itu Bro Umar masih ada tuh. Musuh bebuyutan saya tuh tiap hari berantem tuh di grup WA. Habis sisa Bang Hendi ya. Iya. Habis sisa biasanya. Berarti kalau masih di grup WA itu kan berarti Bang Umar masih di Katolik ya? Oh bukan, Protestan dulu, baru Mesianik, baru Yudaisme, baru batu Mesianik tuh saya dapat tuh. Apakah Hos dulu mualaf? Ya Bro, siapa? Bang Hos. Iya mualaf dia baru kemarin. Alhamdulillah, luar biasa ya. Yang aku lihat itu Bang Umar masih di Bang Umar Valen itu. Ya ini orangnya.
Iya. Iya. Tahun berapa Bang? YouTube itu. Bang Umar, kalau orang Kristen Protestan tuh sama Kristen tuh Natalnya sama ya tanggalnya? Acara-acara Beda. intinya. Oh beda ya? Beda. Oh. Ada yang bulan Januari, ada yang bulan September, tergantung selera. Tanggal 7. Oh bukan tanggal Januari 25 itu ya? kata Pak Heru tadi itu. Berusia tanggal 7. Ya? Bang Umar dulu lawannya Bang Edi. Dulu. Iya, Bang Endi, terus apa? Bang Bang Juma. Mandar, Bang Juma juga. Bang Juma. Ustadz Tata. Ya itu. Cerita dong Bang, proses spiritualitasnya Bang, biar inspirasi untuk teman-teman yang lain Bang. Ya udah saya berlogika aja dulu ya seperti itu. Kamu Tuhannya siapa sih sebenarnya? Gitu loh. Pusing dia jawabnya tuh. Kabur lagi, woy, cari lagi gitu. Nongol lagi gitu Bang. Namanya grup WA kan nggak kayak gini. Enggak bentar. Belum ada Bang Endi ya? Belum ada ya? Hendi ya. Belum ada. Anu, Bang Umar dulu waktu ditanya Bang Hendi siapa Tuhannya itu gimana? Ya, Ya, bingung. Ya, cara jawabnya gimana? Apa sama Ya, dengan namanya- sekarang apa? Iya, ya sama kayak oten-oten yang sekarang itu. Buntu udah. Karena kita dipaksa untuk nggak rasional gitu loh. Iya, benar ya. Iya benar. Nggak Bang, di samping tanya jawab pertanyaan adakah pengalaman spiritual tersendiri dari Bang Umar? Enggak, kalau spiritual enggak. Jadi saya berangkat dari debat-debat itu kan saya pelajari ya, mulai dari saya dikatain tuannya 3, akhirnya saya keluar dari Trinitas masuk ke Mesianik. Saya debat sama Billy, kalah saya kan. Kalah dalam argumentasi. Terus saya kan pure ke Judaism. Nah, di situ saya mempelajari itu kurang lebih Mesianik itu sama ke Judaismnya kurang lebih hampir 8-10 tahun ya, kurang lebih. Tapi saya masih di Mesianik. Iya. Nah, saya kalah berargumentasi dengan Billy waktu saya Mesianik Sama Ishak. sama umat Islam, sama Ishak, sama Bang Hendi. Itu gimana? Itu Yesus itu Allah bukan? Nah, di situ udah. Terus akhirnya gue cross check di Judaism, iya ya. Akhirnya gue pure ke Judaism. Nah, pure ke Judaism ada pengajaran dari para rabi itu kan bilang konteksnya itu ada pertanyaan kayak begini, apakah Islam itu berhak atas olam haba kan gitu, surga berhak gitu. Nah, kalau Islam itu berhak atas olam haba, kenapa saya nggak masuk Islam kan gitu. Tapi saya nggak langsung masuk Islam, saya pelajari dulu itu kurang lebih hampir 3 tahun lah gue pelajari itu konsep dasar dari Quran itu, yang tauhid sama moralitas itu yang saya pelajari dulu. Dan saya respeknya sama Quran itu ketika Quran turun pertama kali itu kita disuruh baca. Jadi kita disuruh baca dulu supaya kita ngerti gitu. Jadi bukan pada mulanya gitu enggak, tapi kita disuruh baca dulu. Pada mulanya. Bang Palen dulu itu yang membuat dia sering nggak bisa menjawab tuh apa? Adanya semacam kontradiksi antara PL sama PB. Dia ingin menjadi Kristen tuh tapi jangan ada PB-nya deh, atau kalaupun ada PB jangan ada Paulusnya deh. Itu yang membuat tuh bingung tuh. Nabrak-nabrak di situ, Bang. Tuh loh. Belum lagi Wahyu, suruh nabrak-nabrak. Udah, Nah, ampun lah misianik kalau itu, Wahyu Gede. iya, misianik itu cenderung nggak mau pakai itu, tapi harus pakai. Itu masalahnya. Ya, tapi kalau lihat Bang Billy itu kan sebenarnya enggak bisa menerima argumentasi ya. Kalau nggak cocok gitu aja sebenarnya kita. Ya kita kalah Pak kalau sama Judaism, dalam arti begini. Oh, bukan Billy itu Bang, Billy Judaism, bukan Billy Judaism. Bukan Kira Billy bilang Kopior, yang itu yang Bukan Billy bukan loh Pak. bukan itu ya. Itu juga sebenarnya Bukan. kok sulit lah untuk Oh, itu mau bahasa Indonesianya nggak lurus Pak, gimana mau diskusi? bukannya bentak-bentak. Di Mesianik itu yang akrobatnya gini Pak, bagaimana mungkin Yesus itu bisa dikatakan Kohen Agadol, sementara Yesus itu dari suku Yehuda. Nah di situ udah ini nggak bener ini udah. Akhirnya saya kan pure ke Judaism. Kalau dalam Quran kan nggak ada narasi Yesus itu imam besar dari suku Lewi, kan nggak ada. Jadi Kohen Agadol nggak ada di Islam. Islam menjelaskan bahwa Isa alaihissalam itu nabi utusan. Jadi sesimpel itu gitu loh.
dan nggak perlu kita repot-repot untuk apa ya, memaknai hal yang udah di luar batas kemampuan kita gitu loh. Nah, sejak Bro Palen udah Yudaism, sudah kita sudah akrab dengan Muslim karena udah tauhid. Cuman tinggal syariat aja tuh yang berbeda. Udah sudah mulai akrab kita di situ, nggak bermusuhan lagi. Dulu hampir berantem lo sama Bang Hendi dulu ya. Iya dulu, buset, parah aja. Sini lu janjian lu di mana lu? Gimana gitu Bang Dedi ya? Apa itu lu di mana gitu ya? Iya, masih galak-galaknya saya dulu tuh Bang. Belum ada channel YouTube sih, belum diupload di YouTube. Nggak ada. Masih WA itu ya. Barbaran kok, kadang-kadang suara binatang yang keluar. Barbaran. Facebook apa WA itu Mas? WA. Baik ketikan maupun dari PC kan bisa, kan voice note tuh bisa, ketikan juga bisa. Kadang-kadang share gambarnya yang telanjang, apa, aduh macam-macam dah tuh, parah. Itu enggak istilah Bang Hendi sama Pak Umar dulu. Pokoknya nggak ada aturan Bang. Pribadi. Bang Umar, Ngeri dulu. Bang Umar, Ngeri. Bang Andi. Iya. Aku turun dulu ya, aku mau lihat Bang Zuma katanya di room Dedi Wijaya. Iya. Bang Hendi, Assalamualaikum. Bang Hendi sama Bang Umar, Abang apa dulu Pak. pernah mulai kontak pribadi untuk membicarakan masalah keyakinan ini? Sering, Nggak ada, kita cuma jarang. terlibat debat aja Bang Hendi ya. Iya. Gitu ya. Gedebak-gedebuk. Ya nggak ada yang bisa apa ya, nggak ada pertanggungjawaban kita karena belum punya channel. Iya. Ya kalau misalnya diskusinya baik, orang ngambil upload di YouTube. Oh ini bagus nih, dia upload di YouTube. Kalau enggak, yang orang nggak ngambil. Karena kalau di grup WA itu tidak masuk pelanggaran ITE Bang. Karena Nggak privat, ada buktinya. nggak ada buktinya. Nggak bisa dilaporin. Iya. Iya. Sampai hampir mau berantem dulu. Yuk ketemu di mana yuk, udah emosi dulu. Ketemuan gitu ya. Nontonnya Iya, gitu Bang. ya. Bener. Berarti sangat berpotensi saling menghujat gitu ya di WA itu. Ya dasarnya memang Enggak, dulu kejahatan, kan Bang. andalan Oten kan saya Pak dulu. Iya. Gitu. Iya, Tapi sebenarnya Mas sejak Bang Umar juga sangat menguasai gitu. ya sejak Bro Valen pindah dari Protestan ke Mesianik, ya udah mulai pecah dia tuh, udah pendukung Otennya udah dia sesama Oten juga berantem. Itu. Jadi udah mulai ada baiknya dikit. Jadi Mesianik itu musuh sesama Oten, musuh juga ke umat Islam. Tengah-tengah dia. Tuh musuh juga ke Yahudi. Jadi serba salah nih Mesianik ini. Ada di Protestan Bang ya? Nggak punya sekutu berarti dia ya. Nggak punya. Yang gini. Orangnya dikit di Indonesia, dikit. Ada Rion lah itu intinya lah. Ada Rion lah. Kayak gitu tuh. Kayak Coba Mikana ada itu Rion. apa? Protestan apa Katolik? Mikana itu. Apa? Mikana. Nggak jelas dia Protestan kayaknya ya. Nggak jelas itu. Mikana bidat dia. Protestan bidat dia. Oneness. Oneness dia ya. Iya. Ortodok. Oneness. Oh berarti anak buahnya Yosio Tewu dia ya? Bukan. Bukan ya? Iya, dia Oneness. Kalau Bambang Nursena itu Koptik. Ya Koptik. Koptik itu beda sama Timur, beda sama Oriental. Koptik itu apa ya? Dia sebenarnya itu nggak suka sama Bidat, Pak. Bidat juga dia. Terhalang sama surat Paulus juga dia, sama Wahyu. Kok Bener. semua saling bidat gitu ya? Ya karena nggak ada Nah, bapaknya. ya emang gitu, Pak. Nggak punya bapak dia. Siapa Katolik Anglikan? Mulai di situ. Kalau Mormon sekte apa itu? Waduh, lebih parah itu. Bidat. Pusatnya ada di Malang. Yang Anak buahnya nabinya siapa? ada fotonya itu ya. Nah, sekarang tuh yang fenomenal tuh Malik Al-Khalifah itu kan sepertinya itu gimana tuh? Sangat-sangat tidak gimana enggak ada diskusi, memang kita menghujat. Iya, makanya orang kayak gitu sebenarnya kalau kita bersatu ya, dia tuh kesepian kalau nggak diajak diskusi. Pertama ya, ini orang ya, si Herdi ini ya. Mudah-mudahan dia dengar gitu. Itu Herdi. Dia Herdi. Iya. Ya, anak buah saya dulu di grup WA, paling takut dulu sama saya tuh. Dia itu
orangnya tuh dulu kerja ikan bakar atau apalah gitu ya. Sekarang ini konsentrasi di sini. Hidupnya sekarang ada di media sosial. Nah, Bang Indi itu disapa Bang Indi. Saya sapa dulu Bang. Ada Zul Halak Danau Toba. Selamat malam. Pak Zul Halak Danau Toba. Waalaikumsalam. 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 Islam Kristen Pak. Muslim Radio Danau Toba. Oh, saya pikir Kristen. Orang Melayu. Oh, orang Melayu. Jul, Oh iya ya. ada Jul depan namanya. Tapi ada juga loh orang Kristen nyamar-nyamar pakai nama Muslim. Banyak. Istri gua rumah Nurung. Islam juga. Islam. Kami dulunya mayoritas Islam di Toba. Cuma terkena kontaminasi ya. Istri saya namanya Esther Nurmala Raja Gogo. Saya marga saya Sinaga. Udah 2005 tinggal di Porsea. Kembali ke topik, coba kalau kita bersatu ya, umat Islam ya, jangan masuki Komal Oten. Mati mereka. Nggak makan mereka Bang Edi. Nggak makan Bang Edi. Iya, Iya, itu. serius. Sebenarnya itu harus ada apa? Sering diinformasikan agar Muslim tidak masuk ke banyak hotel. Boleh lah Tapi masuk, mending tapi loh sekarang Bang Edi. mending. Banyak Karena orang kita yang keliaran ke Muslim sekarang. karena kita udah sering kampanyekan Dunia Bang. sepi. Setiap saya live pasti penutupnya itu. Setiap saya live penutupnya itu gitu. Room yang Ya. di kanan itu ramai Bang Edi. Ya karena anak-anak itu anak-anak pemula yang diambil Iya, gitu. yang diambil anak. Dia pikir tuh Muslim karena pakai hijab kan anak-anak pemula itu gitu. Terpesona dengan kamuflasenya wajahnya itu loh. Waalaikumsalam. Kan sepertinya kan enggak boleh untuk bertanya, hanya menerima penjelasan gitu. Ketika mau bertanya ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai, terus ditanyakan kembali, kalau nggak cocok ya diturunkan. Gitu, mekanisme seperti itu. Saya laporkan ya kepada teman di sini ya. Saya baru tadi siang ya pergi ke suatu tempat yang biasa menangani masalah begitu. Itu nama kedua orang itu sudah ada. Jadi mohonlah jangan usah dikunjungi, biarin dia monolog gitu loh. Oh, ya. Maksudnya biar terjerat pidana. Kurang lebih lah ya. 01-nya loh yang saya ngobrol tadi. Oh iya iya iya. Gitu Yang loh. kita obrolin pertama itu tadi. Jadi antara yang tahu Jakarta kan 01-nya seperti apa. Saya ketemu tadi, demi Allah saya ketemu 02-nya bareng-bareng gitu. Langsung pertama saya diundang. Pagi-pagi kok ada chat masuk, Pak Andi ada waktu main gitu. Terus tuh langsung nama itu yang disebut. Dua itu. Himbau tolonglah nggak usah satu tempat lah sama orang kayak gitu, biarkan saja. Itu sih. Mudah-mudahan tahu arahnya ya. Saya nggak usah terlalu dalam ya, karena Ya, ini ya. agak privat Paham juga kita. sih. Iya iya Bang. Bentar Bang Umar, tanya lagi Bang Umar. Iya. Apakah benar di kekristenan itu bila kita bertanya terlalu dalam ya kepada pendeta itu jawabannya mentok imani saja seperti itu? Iya. Berarti dengan sengaja pikiran kita itu hanya diperbolehkan menerima doktrin ya. Iya. Jadi kalau misal pendetanya udah nggak bisa jawab gitu, imani. Karena kan ada ayatnya tuh Pak. Iya, karena memang jawabannya nggak ada. Argumentasi begini ya Bang, intinya ya, argumentasi yang dia bangun, doktrin pengajaran dia bangun itu bukan bersumber dari langit, tapi bersumber dari barat, dari hasil konsili. Gimana ada jawaban? Orang-orang yang konsili udah pada mati. Lah ya itu, kalau saya itu kalau sering itu ya udah kalau percaya ya imani, terus mentok-mentoknya auto surga, enak banget gitu.
seminggu sekali cuman auto surga itu. Gimana coba? Apa bang? Kalau cuman modal imani terus kita baca Bible ya, mendengar orasi, cuman seminggu sekali auto surga, itu kan lucu juga itu. Jadi kan area begini ya kalau dijelaskan. Kalau area tertutup saya berani open semua. Kalau ada Oten di sini mau Ya diskusi, udah, ayo. Nggak usah dijelasin dah, udah. Udah paham lah bang. Iya. Pokoknya intinya adalah kalau ya kitab suci itu tidak bersumber dari langit, ya sudah, nggak bisa, kelar. Bro Umar lah bisa mungkin edukasi ya teman-teman sih, apa sih isi perjanjian lama itu. Sebenarnya itu bukan perjanjian lama bang, itu perjanjian utama Israel itu. Nggak ada namanya perjanjian lama itu. Iya benar. Nggak ada. Isinya Nggak kan ada. Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim kan istinya itu. Nah itu juga nggak semua firman Tuhan. Siapa bilang? Siapa bilang Torah semua firman Tuhan? Apa? Nevi'im itu? Apa? Tanah itu? Torah Musa aja sudah banyak yang nambahin. Ada 2 penulis. Bukan semua dari Nabi Musa. Itu Nabi Musa masa menulis kematiannya sendiri sih? Nah itu dari mana itu barang? Musa masa menulis kematiannya sendiri sih? Nah itu dari mana itu barang? Musa masa menulis kematiannya sendiri sih? Nah itu dari mana itu barang? Bentar ya. Bentar semua ya, bentar. Ini kemana lu? Bentar semua coy. Yuk naik yuk. Ntar kepental pak. Tes. Ya oke. Gelap ya bang? Udah kelihatan pak gambarnya pak? Belum, masih gelap bang. Halo. Coba turun lagi nanti saya naikkan pak. Cek. Ya cek. Ya. Mau nanya, Jelas. darah kencing Nabi Muhammad boleh diminum ya? Oh boleh. Kencing Nabi Muhammad. Kencing onta pak? Ya kencing onta sama darah Nabi Muhammad. Kalau kencing onta ada pak. Kalau darah baginda Rasulullah nggak ada ayatnya. Disuruh minum darah nggak ada. Kalau disuruh minum kencing onta ada. Sama kayak di Kristen disuruh minum racun maut ada. Nah kayak gitu pak. Gimana pak? Di hadis itu sahabat Nabi gimana itu minum darah Nabi Muhammad? Iya hadisnya yang mana coba ditunjukin pak. Baru dengar saya pak. Saya enggak tahu, saya tahu dari Christian Prince. Wah jangan pak, jangan berguru sama Christian Prince. Berguru itu sama Habib Lutfi ya. Berguru sama Buya Yaya. Kayaknya kenal suara ini. Lawak. Gak ada lah pak. Coba
siapa ini? Mas aku adalah aku, coba tunjukin, mumpung di sini ada senior-senior dari umat Islam kan gitu Pak. Tunjukin, Bang Umar ini hadisnya kayak begini gitu. Berarti Bapak enggak tahu ya? Loh, bukan saya nggak tahu, makanya Bapak kan di sini membuat satu premis nih dengan sebuah pertanyaan yang keluar dari point of view Ya udahlah, Bapak. kalau nggak tahu nggak apa-apa. Lu bukan nggak tahu Ini Pak. anak ini agak sakit Bang Umar, lupa minum obat kayaknya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Kita nggak apa-apa daripada ada yang dia ngomong. Contoh kayak begini, contoh, misal kayak begini Pak ya. Di PB ada disuruh minum racun maut. Nah itu kan ada Pak ayatnya. Kalau saya bertanya, saya tunjukkan ayatnya terkait dengan minum racun maut. Saya tunjukkan ayatnya. Tapi kalau Bapak bertanya, Itu ada nggak kiasan, di Pak. dalam? Oh kiasan. Tapi kan ada Pak tulisannya secara Ya itu letterlix, hanya minum perumpamaan racun. saja. Saya nggak bahas perumpamaannya. Maksudnya Bang Umar itu ada nggak secara tertulis minum racun maut? Masalah itu perumpamaan, alegoris, nggak ada masalah bagi saya. Artinya di situ tertulis disuruh minum racun maut kan gitu. Nah sekarang kan Bapak nanya sama saya nih dan rekan-rekan Islam di sini terkait dengan ada satu perintah bahwa disuruh minum darahnya baginda Rasulullah. Nah seharusnya Bapak menunjukkan. Ini kan kita kalau mau dialog kan kayak gitu Pak. Umat Islam, rekan-rekan yang di sini, ini ada narasi seperti ini di hadis ini. Nah perawinya, sanadnya siapa? Nah kayak gitu. Gimana Pak? Ya kalau cuma ejek-ejekan kan saya juga bisa Pak ngejek-ngejek Pak. Kan gitu. Makanya Pak jangan kebanyakan debat foto versus foto. Yang ada mah gitu, nanti umat Islam dituduh nyembah batu. Padahal di umat Kristen sendiri ketika mereka datang ke gereja makam Kados nyium batu juga. Apakah saya Bang Umar ketika melihat umat Kristen masuk di gereja makam Kados terus umat Kristen cium batu di situ, apakah Bang Umar bilang Kristen nyembah batu? Enggak. Makanya Pak jangan kebanyakan debat foto versus foto. Mindsetnya jadi Islamophobia. Sama kayak Pak Pendeta Yasin waktu lalu bilang, ngomong sama umat Islam bahwa tuannya umat Islam itu tidur kan gitu. Padahal nggak ada Allah Subhanahu Wa Taala tidur kan gitu. Sementara di dalam kitab Anda Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah pernah tidur di perahu. Yesus Kristus jalan keselamatan Pak, bukan Tuhan. Percaya saya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 3 ayat 16. Wah, lebih keren lagi Pak. Yesus Kristus. Tauhid dia. Kami memuliakan yang namanya Yesus Kristus karena Yesus Kristus mendirikan sholat dan menunaikan zakat Pak. Pakai ajan nggak Pak? Wah ajan, ada ajan. Jadi Yesus Kristus itu kan dia Bani Israel Pak. Jadi ada satu perspektif di dalam kultur budaya Jewish. Jadi Jewish perspektif ada yang namanya ajan, ada. Dia nggak disalib Pak. Jadi Yesus Kristus itu lahir di dekat pohon korma ceritanya. Ya sudah. Ya. Apalagi Pak? Entah, bingung kan Pak dia Pak? Dia kan cuma bawa-bawa ayat-ayat dari CP Pak. Hati-hati Pak kalau sama Bang Umar ini. Dia ini kan mantan Kristen, mantan ini Yahudi. Beliau maksudnya lebih tahu dari Bapak, jujur aja. Kenapa beliau Anda pasti keluar? lebih tahu dari Bapak. Sampai ke sejarah-sejarah kekristenan juga. Saya kenal beliau ini, Bang Valen ini. Makanya kalau nanya ini tuh malah keluar dari Kristen. Sebentar. Bapak, aku kan Kristen di sini. Benar nggak, Pak? Bukan. Loh. Berarti Anda agamanya apa? Agama saya tauhid, Pak. Wih, tauhid. Ah, ini kan tunggal. ngakuin agama aja susah bener. Nah, iya. Nah ini makanya kadang gini loh,
Bang Umar ini kan orangnya paling enak diajak dialog gitu loh. Makanya Bang Umar itu jarang Pak ya, debat sama foto itu jarang. Kenapa? Karena narasinya kayak begini gitu loh. Kalau Anda Kristen, bilanglah Anda Kristen. Kan Yesus ngajarin kasih sukacita, damai sejahtera melalui para rasul kan gitu. Ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kan gitu Pak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberi aku kekuatan. Jadi kalau saya tanya Anda sebagai pengikut Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat, kenapa Anda nggak yakin? Gimana Pak aku? Aku adalah aku. Wah ini ngambil dari perjanjian lama ini. Aku adalah aku. Itu aja terjemahannya salah loh. Kalau eye asir eye diterjemahkan aku adalah aku, seharusnya bahasa Ibraninya anoki haya anoki. Beda Pak. Makanya jangan mendebat Bang Umar. Anda itu kebanyakan debat lawan foto Pak. Akhirnya hujat-hujat. Coba Anda bertanya sama saya jawab Pak. Saya nggak menyangkal ketuhanan Yesus dalam perspektif Islam. Gue malah gue suruh ngimani orang Kristen harus mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah. Beda kan kalau kau ketemu saya. Kalau kau ketemu debater lain dari Islam, ditolak Yesus Kristus adalah Allah. Kalau mau Bang Umar malah gua suruh imani kan gitu. Pak, kalau saya mau tanya belajar Islam di mana ya? Belajar Islam banyak Pak, kiai, ustadz. Kalau mau bisa di pondok pesantren. Pak nanyanya yang susah-susah lah Pak. Bang Umar. Bang Umar. Iya, boleh Pak, lanjut Pak. Kamu sama orang ini kira-kira punya cita-cita nggak untuk menggunduli rambutnya itu? Islam mengajarkan kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Boleh perang ya Pak? Ini ngeprank ini Pak. Iya, nggak apa-apa, biarin aja kan Islam harus Tapi kita peringatin ya, dulu Pak? mereka. Apanya? Iya, nggak boleh menghina ajaran orang, tapi boleh perang. Boleh perang, boleh. Di perjanjian lama kan perang juga. Tuhan Allah Israel berfirman kepada orang Amalek, tumpas semua itu orang Amalek tanpa ada tersisa, sampai bayi pun disikatnya kan gitu. Pak, Islam, Kristen, Hindu, Buddha mengajarkan konsep moralitas yang begitu sempurna. Nggak ada Pak ajaran Yesus itu untuk saling menghina, nggak ada Pak. Apa konsep fundamental dari Yesus? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu masuk ke dalam hukum fi'ahafta kalau dalam bahasa Ibrani. Jadi nggak ada Pak Kristen itu menghujat, nggak ada. Nggak ada yang ngajarin. Kalau Anda sebagai seorang laskar Kristus kan gitu, Anda harus bisa menerapkan apa coba? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Kalau mau dialog, ayo dialog kan gitu Pak. Sementara ketika saya tanya Anda Pak agamanya apa, Anda ngomong tauhid Pak. Saya ngelihat di KTP Pak ya, itu ada nggak agama tauhid itu? Yang ada kan Islam, Kristen, Hindu, Buddha kan gitu Pak. Ayo. Salah masuk kayaknya Bapak nih. Agama saya Muslim Pak, tunduk patuh Pak terhadap Tuhan. Muslim. Kenapa Anda kok selalu berbohong? Coba Pak, aku adalah aku. Kenapa Anda kok suka banget berbohong? Saya nggak bohong. Kalau Anda, oke, kalau Anda nggak berbohong, Yesus Kristus itu Tuhan Allah bukan? Bukan. Terus Yesus Kristus siapa? Juru selamat. Bukan Allah? Bukan. Wah, beda juga ini. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Silakan Pak bernarasi. Yesus bukan Allah Pak. Nggak pandai cakap Pak. Nah, kalau Pak nggak pandai cakap, kenapa naik di room saya? Saya ingin tanya saja Bapak. Kan udah saya jawab tadi. Berarti Anda Unitarian Kristennya?
Iya, saya cuman tanya sama Bang Umar Iya, aja, berarti ternyata Anda Kristennya Unitarian gitu. bukan. Saya cuman tanya Apa? sama Bang Umar saja. Dengarkan dulu makanya saya bicara. Iya, nanya apa? Saya mau bertanya sama Bang Umar saja yang perihal tadi. Terus pemahaman Apa tentang itu? kekristenan. Ternyata Masya Allah Bang Umar mualafnya udah cerdas banget. Oh, Ini gitu. saya Baher, Bang Umar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Makanya Bang Umar tadi aku keren. bilang, Bang Umar kalau ketemu orang ini kira-kira punya cita-cita nggak untuk gunduli rambutnya itu? Saya kan banyak, Pak. Saya nggak ngerti loh. Maaf. Gak apa-apa. Jadi kayak gini loh, saya ngetes orang keislaman orang itu yang kafah kayak mana sih gitu, apa dia kaku apa enggak. Ternyata lancar Bang Major, Masya Allah kan. Jadi bener-bener belajar ternyata ini. Iya. Lihat dong, aku adalah aku noh. Lihat foto profilnya, singa makan rumput yang ada di Alkitab, masuk akal kan? Oh iya. Oh iya. Iya, maaf. Saya kira RT 16. Apaan ya. Gua kena prank lagi ya. Kemarin gua kena prank, Pak. Sekarang kena prank lagi. Astagfirullah. Ternyata Bang Umar di sini teman-teman ya. Jadi kita lihat Bang Umar ini ternyata bukan sekedar hanya masuk Islam lewat jalur debat, tapi mempelajari untuk perihal di dalamnya gitu. Dan juga sebagai Islam yang benar-benar Islam, jangan takut karena hujatan karena Allah udah janjikan, tolonglah agamaku, tolonglah aku Al-Qur'an, maka akan aku tolong kan gitu. Nah itu udah Allah janjikan. Maka jangan pernah takut sama orang-orang yang menghujat Islam gitu. Makasih Bang Umar ya, Bang Umar keren jawabannya. Ya oke, thank you. Maaf kalau agak-agak Maafin juga ya. tinggi. Ya oke, thank you. Tapi emang Bang Umar ini dari sejak masih di tetangga sebelah kelihatan paling ngertinya tentang Iya, cocok sama sendiri, namanya gitu. Umar. Gimana sahabat Nabi Muhammad Umar bin Khattab ya? Iya. Makanya ini saya naik nih Bang Umar mau tanya nih tentang sejarah kekristenan khususnya. Bang Umar ini tahu dari lisan penjelasan pendeta-pendeta atau ada literasi yang dibaca, khususnya kalau bisa sih Bang judul yang bahasa Indonesia kalau ada Bang, biar bisa dibeli atau dipelajari gitu Bang. Oh gitu. Saya belajar Kalau yang bahasa Inggris sejarah ada Bang, itu. udah punya, cuma masih mumet nerjemahinnya bacanya. Makanya saya mentok-mentoknya kalau ditanyain agama gitu, saya bingung nih jawab apa. Karena banyak sih. Kalau di Islam nggak Banyak boleh yang kan. banyak yang kenal saya. Kadang saya nggak kenal, nggak perhatiin suara kayak gitu. Aku dari tele Bang, Dari Telegram. Ya. Makanya tadi agak ego pertanyaan pertama, apakah boleh kencing darah Nabi Muhammad kencing darah? Itu kan perspektifnya si Edis kemarin saya ya, debat sama si Edis. Ya udah ya, saya turun dulu Bang Umar. Oke, siap, thank you. Kalau sehat, maafin ya semuanya teman-teman. Oke, siap. 70 orang di prank. Iya. Assalamualaikum. Udah setahun gua kena prank lagi, astagfirullah. Aku hafal suaranya Bang itu. Soalnya Iya. sering ada di Komaldia juga aku. Gimana Bang, literasinya Bang? Ada nggak Bang? Saya belajarnya kebetulan dulu kan saya banyak kenal sama pendeta yang udah S1, S2, S3. Jadi saya ngambil perspektifnya dia. Kalau literatur banyak sih, literatur kayak banyak buku-buku dari bapak-bapak gereja itu banyak sebenarnya. Yang berbahasa Inggris banyak. Minimal kalau mau historis cari di magisterium, banyak itu, magisterium, tradisi suci, katekismus gereja Katolik. Nah itu sejarah dari pihak Barat, Kristen Barat, Roma. Kalau kita mau belajar tentang perspektif Timur, kita belajar sama Romo Daniel. Saya tuh belajarnya kalau Kristen sama mereka Pak, nggak pernah saya belajar Kristen sama orang non Kristen, nggak pernah.
Beda sama mereka belajar Islam sama CP kan gitu, belajar Islam sama Sopiatul kan nggak jelas. Benar. Benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dari siapa ini? Aditya Ben Abraham.